Dari sejumlah bukti yang telah dikumpulkan polisi, pelaku dan korban diketahui bersama-sama masuk ke dalam sebuah kamar di lantai 19 apartemen. Hingga pada dini hari, penghuni apartemen lain mendengar suara kaca pecah dan benda jatuh dari kamar pelaku. Kemudian pada pukul 3 dini hari, saudara, petugas keamanan atau security apartemen menemukan jasad korban di lantai dasar apartemen. Setelah kejadian itu, pelaku langsung mengurung diri di kamar hingga mencoba mengancam security dan warga sekitar yang mencoba untuk masuk ke kamarnya. Kami ajak Anda untuk melihat informasi ini kami dapatkan langsung dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, berhubungan langsung dengan kronologi awal dari insiden yang berlangsung di salah satu apartemen kawasan Tangerang, Banten. Seorang petugas imigrasi bernama Trifatah Firdaus meninggal dunia setelah terjatuh dari lantai 19 apartemen di kota Tangerang, Banten kemarin karena diduga didorong warga negara asing asal Korea Selatan. Korban bertugas sebagai staf keamanan dan ketertiban Rutan Detensi Imigrasi Jakarta. Keluarga terkejut atas kejadian ini dan bercerita korban baru bekerja 2 tahun sebagai pegawai imigrasi. Kurang paham karena dia aktif kerja ya. Kerja di mana? Di imigrasi, Pak. Oh, petugas imigrasi. Kebetulan baru diangkat sekitaran 2 tahun. Di imigrasi. 2 tahun ini. Dia juga daftar, tiba-tiba diterima. Dia sendiri atau sendiri? Oke. Berarti dia pegawai emang imigrasi. rezekinya bagus ya. Pak. 2 hari, 3 hari sehari pulang. Mungkin semalam nggak pulang, tiba-tiba dikabarin pagi seperti ini. Petugas gabungan Inafis, Puslap 4, dan Dokes Polda Metro Jaya melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti guna mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Sejumlah barang bukti telah disita dan beberapa saksi diperiksa polisi, sementara WNA asal Korea yang diduga sebagai pelaku kini telah dibawa ke Polda Metro Jaya. Kita sedang melakukan olah TKP, ya, baik dilakukan oleh Puslap 4, Inafis maupun kedokteran forensik. Ya, ini tujuannya untuk apa? Untuk memastikan apa penyebab dari jatuhnya seseorang tersebut. Kemudian kita juga sudah ada beberapa saksi yang kita saat ini kita bawa ke Polda 1 orang dan di Polsek ada 5 orang. Pelaku sempat mengancam petugas keamanan apartemen dan punya rekam jejak dideportasi karena pelanggaran imigrasi. Polisi mendalami motif korban mendatangi apartemen pelaku sebelum kejadian. Tim Liputan, Kompas TV. Saat kita bergabung dengan Dian Silitonga langsung dari Tangerang, Banten. Sudah ada 6 saksi yang diperiksa, polisi sudah melakukan olah TKP. Sudahkah bisa dipastikan ada unsur pidana di balik peristiwa ini, Dian? Masih diselidiki, Tifal. Selain mengumpulkan keterangan saksi, polisi juga tentu masih mengumpulkan bukti-bukti untuk memastikan apakah peristiwa jatuhnya korban TF yang diketahui merupakan petugas imigrasi Rutan Kalideres ini memang terindikasi tindak pidana pembunuhan atau tidak. Selain sudah melakukan olah TKP pasca penemuan jenazah dari TF, yang kemudian juga melibatkan Puslap 4, Inafis, dan kedokteran forensik. Ini juga polisi tentu mengumpulkan mengumpulkan bukti melalui rekaman CCTV untuk kemudian mempelajari kronologi baik sebelum, saat maupun setelah peristiwa jatuhnya korban TF ini terjadi. Nah, dalam kasus ini, Tifal, polisi juga sudah menangkap warga negara Korea berinisial KH yang diduga berkaitan dengan peristiwa, karena memang diketahui KH ini merupakan orang terakhir yang bersama-sama dengan korban sebelum peristiwa jatuh terjadi, dan kemudian polisi harus menangkap KH karena polisi juga menemukan ada kejanggalan perilaku saat KH ini kemudian
melakukan perlawanan, kemudian juga mengurung diri, bahkan mengancam pihak-pihak yang pada saat hari kejadian ini berusaha untuk meminta KH keluar dari kamar unit apartemen. Nah, proses penangkapan juga berjalan cukup alot karena harus melakukan negosiasi yang kemudian dibantu oleh Kedutaan Besar Korea Selatan. Nah, dalam proses olah TKP, polisi juga menemukan ada bercak darah di kamar dan ini kemudian sedang didalami apakah darahnya sesuai dengan DNA korban atau tidak, karena setelah pemeriksaan korban juga polisi menemukan ada luka di tubuh korban. Nah, dari keterangan salah satu saksi di hari kejadian, Tifal, yakni petugas keamanan di apartemen Metro Garden Tangerang yang mengatakan bahwa ia menemukan jenazah korban di ruko samping apartemen setelah sebelumnya mendengar suara cekcok atau pertengkaran antara dua orang, kemudian juga mendengar suara pecahan kaca dan barulah disusul suara dentuman yang cukup keras. Karenanya tentu dalam kasus ini juga polisi harus menyelidiki terkait dengan relasi antara keduanya, baik itu KH yang saat ini diduga sebagai pelaku maupun korban. Karena saksi juga mengatakan bahwa sebelum peristiwa jatuhnya korban TF, saksi melihat bahwa KH ini tiba di area apartemen dalam kondisi mabuk, sementara korban sudah terlebih dahulu ada di area kamar unit apartemen. Nah, ini sedang didalami apa relasinya, kemudian apa kepentingannya korban kemudian mendatangi KH di kamar unit apartemennya. Jadi sama-sama kita nantikan, Tifal, nanti perkembangan kasusnya seperti apa. Tapi yang jelas seperti yang Anda sampaikan tadi, polisi masih terus melakukan penyelidikan dan masih mengumpulkan keterangan saksi. Ada 6 saksi yang juga sudah diperiksa pasca peristiwa ini. Jadi kita nantikan perkembangannya seperti apa. Tifal. Dari Tangerang, Banten, Dian Silitonga melaporkan. Terima kasih.